Cerdas, cegah diare sampai tuntas. Suatu rencana program pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah yang terletak di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami, kelompok Nang, dari penugasan laporan mata kuliah pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah berjumlah 6 orang yang beranggotakan Devara Olivia Pratiwi, Namira Adeliani, Prastika Triwahyuni, Dea Widya Astari, Dian Salsabila, Araji Firdaus. Berikut merupakan outline dari laporan ini, yaitu yang pertama ada gambaran wilayah, yang kedua ada permasalahan kesehatan, yang ketiga ada penyebab masalah, yang keempat ada faktor penyebab masalah, yang kelima ada rencana kegiatan pemberdayaan. Di wilayah program pemberdayaan masyarakat yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki gambaran wilayah sebagai berikut. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian selatan dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota provinsi. Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara 103 sampai dengan 104 bujur barat dan 3 derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada posisi yang cukup strategis karena dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer lintas tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah yang ada di perlintasan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dan kota-kota di Pulau Jawa. Berikut merupakan permasalahan kesehatan pada masyarakat Kecamatan Batu Raja Barat. Berdasarkan data diperoleh, terdapat permasalahan kesehatan yang paling tinggi, yaitu pada kematian balita akibat diare. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2010, jumlah kasus penyakit diare ada 9.748 orang, diantaranya pada balita dan anak-anak. Pada tahun 2011, jumlah kasus penyakit diare ada 2.504 orang, dan pada tahun 2012 jumlah kasus penyakit diare ada 7.408 orang. Dan pada tahun 2013 jumlah kasus penyakit diare ada 1.572. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amalia 2018 di Kelurahan Batu Kuning di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung menghasilkan bahwa terdapat faktor penyebab diare seperti pada lingkungan sanitasi tempat tinggal, yaitu permasalahan sumber air bersih dan permasalahan jamban keluarga. Berdasarkan penelitian dilakukan Meliati pada tahun 2016 di wilayah kerja yang sama, yaitu UPTD Puskesmas Tanjung Agung di Kelurahan Saung Naga, menghasilkan bahwa terdapat faktor penyebab diare yang lain selain faktor sumber air bersih dan jamban keluarga, seperti mengenai pemberian informasi dan cara pemberian makanan. Dari slide sebelumnya, terdapat permasalahan pokok mengenai masalah kesehatan serta penyebab terjadinya kasus diare di wilayah Kecamatan Batu Raja Barat. Dari sini, terdapat penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Sebelumnya, diare merupakan penyakit berbasis lingkungan dan terjadi hampir di seluruh daerah geografis dunia, menurut WHO 2013. Setiap tahunnya, ada sekitar 1,7 miliar kasus diare dengan angka kematian 760.000 anak di bawah 5 tahun. Diare merupakan penyakit menular yang sering terjadi dan disebabkan oleh faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Hal ini sejalan dengan teori Hendrik L. Bloom yang mengungkapkan bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Diare merupakan masalah utama dalam kesehatan masyarakat, serta penyebab nomor 1 kematian balita di seluruh dunia. Di Indonesia, diare merupakan pembunuh balita nomor 2 setelah ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Yang pertama, terdapat faktor penyebab dari sumber air bersih yang merupakan penyebab terjadinya diare, di mana penyediaan air bersih belum memenuhi syarat yang didukung oleh lokasi kelurahan berada di sepanjang aliran sungai, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Lalu, yang kedua, penyebab lainnya adalah jamban keluarga, di mana perilaku masyarakat yang masih melakukan aktivitas sehari-hari di sungai seperti mencuci dengan buang air besar di sungai. Jamban yang telah tersedia di rumah belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat setempat.
Hal ini menjelaskan bahwa aspek jamban yang belum terpenuhi berpengaruh terhadap kejadian diare. Penyebab berikutnya yaitu informasi mengenai diare. Ibu-ibu yang memiliki balita di wilayahnya belum pernah mendapatkan informasi kesehatan sebanyak 85,4%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengetahuan ibu yang rendah, serta pemahaman ibu yang rendah mengenai informasi yang telah diberikan, sehingga masih banyaknya ibu yang belum mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan diare pada balita. Selanjutnya adalah mengenai cara pemberian makanan. Terdapat 70,2% cara pemberian makan kurang baik pada balita. Hal ini dipengaruhi karena masih adanya ibu-ibu yang memberikan makanan belum sesuai pada umur balita dan pemberian susu tidak cocok untuk balita sehingga menjadi faktor pemicu kejadian diare. Berikut merupakan rencana program pemberdayaan masyarakat yang telah kami buat. Untuk nama programnya itu cerdas, sasaran kegiatannya orang tua dan balita. Untuk alokasi waktu sekitar 1 bulan selama 4 minggu. Alokasi SDM yang yaitu mahasiswa, tugas puskesmas dan masyarakat sekitar, metode pelaksanaan, serta sarana yang dibutuhkan akan dijelaskan di slide berikutnya. Tujuan kegiatan rencana program cerdas memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya melakukan kegiatan penugasan laporan berupa praktikum lapangan dengan literatur review dengan tujuan untuk merancang upaya kegiatan program PPM di wilayah lahan basah, di mana sebagai upaya mengembangkan kemampuan atau kompetensi bersama masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat agar bisa mengatasi permasalahan di wilayah tempat tinggal mereka dengan sendirinya, serta meningkatkan derajat kesehatan di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung. Untuk tujuan khususnya yaitu melalui kegiatan program PPM di wilayah lahan basah di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung, bertujuan untuk mengetahui permasalahan dari penyebab diare, yaitu mengenai permasalahan sumber air bersih, zaman keluarga, informasi, dan pemberian makan terhadap balita yang tinggal di wilayah Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta sebagai suatu rencana kegiatan untuk membangun hubungan yang baik antara mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan masyarakat di wilayah ini, yang berguna untuk kegiatan praktek belajar lapangan atau PBL nantinya. Rencana program cerdas memiliki 5 sasaran kegiatan dengan masing-masing pelaksanaannya yang dilakukan di minggu tertentu. Kegiatan pertama yaitu penyelidikan epidemiologi di masyarakat untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang terdampak diare dan pemberian oralit, yang dilakukan di minggu pertama dengan tujuan untuk memantau langsung kejadian diare di masyarakat Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung. Di wilayah program cerdas, kemudian di minggu keempat dengan tujuan untuk memantau langsung kejadian diare di masyarakat Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung. Di minggu kedua, kami berencana melakukan penyuluhan tentang penyebab diare, cara pencegahan, dan cara pengendalian di kantor Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan pendidikan orang tua tentang diare. Berikutnya, untuk rencana program cerdas yang ketiga, yaitu melakukan senam sehat dan bermain game antara ibu dan anak, di mana selanjutnya akan ada penyuluhan dan praktik CTPS atau cuci tangan pakai sabun dengan baik, yang dilakukan pada minggu kedua, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menarik minat agar selalu menerapkan cuci tangan pakai sabun dengan baik. Kemudian sasaran kegiatan berikutnya yaitu melakukan penyuluhan dan musyawarah untuk pembentukan jamban, percontohan dan tabungan jamban, yang dilakukan pada minggu kedua dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih serta membentuk solusi bersama untuk meningkatkan upaya memiliki jamban di rumah masing-masing, serta dilakukan pada minggu keempat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih serta membentuk solusi bersama untuk meningkatkan upaya memiliki jamban di rumah masing-masing.
Sasaran program terakhir yaitu dengan kegiatan olahraga bersama dan membersihkan lingkungan bersama masyarakat, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung. Sasaran program terakhir yaitu dengan kegiatan olahraga dilakukan pada minggu keempat dengan tujuan untuk aktivitas fisik dan upaya pembersihan lingkungan. Untuk metode pelaksanaan kegiatan dari rencana program cerdas mengenai materi kegiatan 1 dengan metode survei dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit, kemudian di kegiatan 2 dengan metode ceramah, evaluasi dengan tanya jawab serta alokasi waktu 2 kali 30 menit. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu dengan metode praktik, evaluasi dengan memberi kesempatan kepada 3 perwakilan keluarga untuk memberikan umpan balik berupa uji coba CTPS yang ditujukan kepada masyarakat di kegiatan tersebut. Dan alokasi waktu 2 kali 60 menit. Untuk kegiatan keempat dengan metode ceramah, evaluasi dengan tanya jawab dan alokasi waktu 2 kali 60 menit. Kegiatan terakhir yaitu dengan metode praktik. Evaluasi dengan melihat adanya kerjasama antar masyarakat dengan alokasi waktu 3 kali 60 menit. Untuk alokasi dana, rencana program cerdas memiliki 16 komponen benda dengan masing-masing jumlah harga sebagai berikut. Dan dengan total harga berjumlah Rp1.744.000. Mengenai sarana dan prasarana, rencana program cerdas di wilayah pemberdayaan ini membutuhkan sound system, mic, laptop, proyektor, kursi, dan meja. Berikut adalah beberapa referensi yang telah kami peroleh. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan masyarakat di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengatasi kejadian diare pada balita dan memulai perilaku hidup bersih dan sehat. Dan setelah dilakukannya jamban percontohan dan tabungan jamban, diharapkan masyarakat tidak lagi BAB di sungai dan menggunakan jamban pada umumnya. Terima kasih.